Ajaran ketiga, Li. Li itu peribadatan yang berkembang jadi kesusilaan. Li itu kalau awalnya sebelum Konfusius itu persembahan, korban. Jadi ini ritual yang di semua agama di mana-mana selalu ada persembahan. Yang di Islam terus jadi korban. Kalau di Konfusius, jadi makna dari Li, iya sih dia ritual, cuma ditambahi lagi. Ritual itu sebenarnya nggak sekedar ritual, tapi dia simbol dari kepasrahan dan kepatuhan. Nah, di dunia sosial, kepatuhan ini berarti kepatuhan terhadap moralitas, patuh terhadap norma-norma yang berkembang di masyarakat. Jadi, jadilah kamu orang baik, orang bijaksana, yang manusiawi, yang punya kesopanan. Jadi itu 3 prinsip awal. Li dan Ren itu biasanya jadi satu. Li dan Ren itu yang Li itu yang individual, Li itu ruhnya, Ren itu ekspresi keluarnya. Kayak lahir dan batin. Jadi dirimu adalah manusia yang bermoral, yang diekspresikan keluar secara manusiawi, yang hasilnya nanti orang yang bijaksana. Nah itu nyawanya Konfusianisme. Terus Zi. Kalau Zi artinya kearifan. Kearifan atau kebijaksanaan yang gabungan dari kecerdasan dan kepandaian. Caranya jadi orang bijaksana itu yang di bawah itu pepatah-pepatah dari Konfusius. Jadi kalau kamu melihat orang yang bijaksana, berusahalah menyamainya. Tapi kalau kamu lihat orang tidak bijaksana, ya jangan disamai. Nanti kamu jadi tidak bijaksana juga. Periksalah dirimu sendiri. Jangan-jangan kamu juga sebenarnya kayak dia, tidak bijaksana. Jadi kalau ada orang bijaksana, kamu dekati dia dan kamu samai kebijaksanaannya. Kalau ditembang itu wong kang soleh kumpulono, biar kamu bisa niru. Jadi pelajaran paling gampang itu niru. Kalau kamu susah, gimana sih Pak jadi orang baik itu? Carilah orang baik dan tirulah. Simple. Nah, kalau gitu kita nggak bisa dapat pelajaran Pak dari orang yang tidak baik. Bisa. Kalau kamu punya teman tidak baik, belajarlah dari dia untuk biar dirimu nggak kayak gitu. Jadi periksalah dirimu. Punya teman satu utangan lagi, misalnya, aku nggak usah kayak gitulah, gitu loh. Yang satu, wah temanku yang ini rajin sekali baca buku, harusnya aku kayak dia, tak tirulah. Nah, kalau kamu sudah bisa kayak gini, kamu termasuk juga orang yang bijaksana. Jadi kalau lihat yang jelek-jelek, ndak kesusu marah-marah, ndak kesusu menyesat-nyesatkan. Menurutku yang kayak gitu keliru, aku ndak akan kayak gitu deh. Nah, itu orang bijaksana. Wah, itu luar biasa bagus. Gimana ya caranya aku bisa kayak gitu? Nah, itu kebijaksanaan. Terus, yang kedua, orang bijaksana itu, bila kamu melakukan kesalahan, jangan takut untuk memperbaiki. Jangan gengsi. Nggak sekedar minta maaf loh ya. Nggak sekedar ngaku salah, tapi apa? Diperbaiki. Itu baru orang yang bijaksana. Nggak ada gunanya kamu bolak-balik salah, minta maaf, salah, minta maaf. Lama-lama orang nggak percaya. Mesti keliru lagi, mesti salah lagi, mesti minta maaf lagi. Nggak, orang bijaksana itu kalau keliru, kalau salah, dia berusaha memperbaiki. Itu orang bijaksana
Ciri selanjutnya, ciri yang ketiga, orang bijaksana itu kalau tahu, yo gayanya kayak orang yang tahu. Kalau tidak tahu, gayanya seperti orang yang tidak tahu. Nah, sekarang kan banyak kebolak-balik. Yang pinter karena khawatir diganggu, ditanyai macam-macam, direpoti, pura-pura nggak ngerti aja deh. Sementara yang nggak tahu, guayane kayak tahu-tahu. Oh. Tenang aja, urusan sama aku beres, ngerti-ngerti, tenang aja. Nah itu dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Itu sumber kekacauan sudah. Di Indonesia hari ini coba dilihat komentator-komentator yang diwawancara di TV itu kan pernah nggak ada yang diwawancara di TV? Menurut Bapak gimana problem ini? Ada nggak yang bilang, wah mohon maaf ya, saya nggak tahu itu, ilmuku terbatas ya kan? Nggak ada kan yang kayak gitu. Mesti semua berusaha untuk wah pengen jawab, pengen komentar. Itu yang bikin rusak. Karena yang nggak tahu nggak gaya kayak nggak tahu. Yang tahu pura-pura nggak tahu. Aku pura-pura nggak tahu aja. Kalau ngerti, orang-orang ngerti aku tahu, mesti ditanyai macam-macam, mesti dikejar-kejar, mesti dikonsultasiin, repot, nggak usah lah. Nah itu orang ngerti pura-pura nggak ngerti. Itu kan kalau di Ghazali kan ada beberapa tipe. Orang ngerti tapi nggak tahu kalau dia nggak ngerti, itu ciri pertama. Tapi ada orang ngerti dan tahu dia ngerti, orang paling baik. Ada orang nggak ngerti tapi nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Ada orang nggak ngerti dan tahu kalau dia ngerti. Oh itu kalau di Ghazali ada 4. Kalau orang pinter tapi nggak sadar kalau dia pinter, itu kayak orang tidur tinggal dibangunkan. Ayolah, kamu bisa kok, kamu ngerti kok, kamu nggak pede aja. Nah, sebenarnya kamu sudah ngerti. Nah, itu orang ngerti tapi dia nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Yang paling bahaya itu yang terakhir, orang nggak ngerti tapi nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Bodoh tapi merasa pinter. Wah, rusak itu dunia sudah. Ya kan? Orang bijaksana adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Katanya Sokrates kan gitu. Jadi justru ciri orang bijaksana adalah yang tahu batas pengetahuannya. Aku ngerti sih, cuma ngertiku cuma sampai segini. Dan luasnya ilmu itu masih banyak yang saya nggak tahu. Nah, itu orang bijaksana. Orang semakin pinter biasanya semakin bijaksana. Kenapa sih ada istilah filsafat padi, semakin pinter orang semakin menunduk? Menunduknya orang pinter itu bukan karena semata-mata acting rendah hati dan rendah diri, enggak. Tapi karena dia semakin sadar bahwa oh ternyata masih sangat luas yang aku enggak ngerti. Berarti dia semakin pinter. Tapi semakin kamu merasa pinter dan merasa canggih, itu menunjukkan sebenarnya semakin gak pinter kamu. Orang semakin luas wawasannya semakin, oh iya ya, ternyata banyak yang aku gak ngerti. Mungkin kemarin kamu belajar filsafat karena gak terlalu banyak ngertinya filsafat, ya paling orang-orang itu pikiran-pikirannya kayak gitu aja. Tapi begitu sampai ke season sekian, seri sekian, kamu luas ternyata, macam-macam isinya filsafat itu. Semakin kamu agak-agak minder gimana, wah berarti aku selama ini gak ngerti apa-apa. Sampai detik ini juga mungkin aku gak ngerti apa-apa, masih semakin menunduk. Tapi semakin kamu ngangkat kepala, merasa bisa, semakin menunjukkan sebenarnya kamu sempit. Nah itu makanya ada istilah filsafat padi. Hati-hati menata hatimu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, cirinya orang bijaksana, orang yang manusiawi, yang ren, suka cinta kasih, tapi tidak suka belajar, maka dia akan punya cacat bodoh. Orang yang suka kebijaksanaan tapi tidak suka belajar, maka dia akan punya cacat kacau, bingung. Nah itu diingat-ingat. Jadi orang harus belajar. Orang yang baik hati, orang yang ren,
tapi nggak mau belajar, maka dia akan tampak sebagai orang bodoh. Orang yang bijaksana, cendekiawan, orang yang diposisikan sebagai elit pinter, agamawan, mahasiswa, kok tidak mau belajar, maka dia akan tampil sebagai orang bingung, tidak jelas. Maka kuncinya orang bijaksana yang terakhir, dia harus mau belajar kepada siapapun, tentang apapun, tidak milih-milih. Ngaji apapun, kalau ada waktu ya ikut, kecuali ada halangan. Saya mohon maaf nggak datang, ada halangan. Kenapa? Mood saya sedang jelek. Alasanmu yang paling banyak kan itu sebenarnya, mood saya jelek. Ngaji itu tidak butuh mood. Jadi tidak usah peduli mood lah. Pokoknya jalan aja. Kalau memang ada waktu luang, tidak ada halangan, jalan aja. Itu kebijaksanaan. Selanjutnya, layak dipercaya. Itu kuncinya. Kamu harus tampil sebagai orang yang sidik, bisa dipercaya. Kalau enggak, apalagi tidak ada orang yang bisa dipercaya di tengah masyarakat, masyarakat akan rusak. Konfusius pernah ditanya, syaratnya negara jaya itu apa? Katanya Konfusius, cirinya 3. Makan harus cukup, persenjataan cukup, dan ada kepercayaan dari rakyat. Terus ada yang tanya lagi, dari 3 itu kalau ada satu yang dikurangi apa? Yo persenjataan lah. Nggak ada senjata, nggak ada militer juga mungkin nggak apa-apa. Yang penting orang masih bisa makan dan rakyat percaya. Kalau hilang semua, yang minimal ada satu aja apa? Yo, kalau semua nggak ada, paling tidak harus ada kepercayaan masyarakat. Kalau yang satu ini hilang, bubar. Nggak harus negara. Ngaji ini aja, level RT aja, level takmir aja. Kalau tidak ada yang layak dipercaya dan masing-masing saling tidak percaya, saat itu juga akan bubar organisasi sosial. Kamu tidak percaya padaku, aku tidak percaya padamu, minggu depan gak akan ada yang berangkat. Opo ngaji cuma gitu aja, tidak samangkat. Saya juga gitu. Alah mahasiswa dikasih tiap hari ngaji ya iso-iso. Rasa mangkat. Nah podora percaya nih ndak aja ngaji sudah bubar, nggak jalan. Kalau aku ndak percaya bahwa kamu paham yang tak omongkan, mungkin aku males. Wah besok nggak usah ngaji lagi. Kamu juga gitu. Kalau kamu nggak percaya bahwa aku bisa ngasih kamu sesuatu, kamu juga nggak berangkat. Kita ada di sini karena kita saling percaya dan memang bisa dipercaya. Itu fondasinya masyarakat. Kalau kamu sudah tidak percaya sama presiden dan presiden juga tidak percaya sama kamu, tinggal nunggu waktu. Cepet. Jadi gampang. Untuk membubarkan dunia sosial itu tinggal dibubarkan saling percaya. Jangankan yang besar-besar. Kamu sama pacarmu aja, kalau nggak saling percaya, besok pagi bubar. Ayo tadi malam sama siapa? Ya, mesti gitu kan, tidak percaya. Tidur mas, Anda tidak percaya aku tidur. Buktinya Facebooknya kok nyala terus misalnya. Chattingan sama siapa tadi malam kan mesti gitu. Kenapa tidak saling percaya?